Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Sekaligus pertolongan yang dalam buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa saudara kita pulang dari tempat ini, kita akan menerima kemenangan yang baru yang Tuhan janjikan bagi setiap kita yang percaya. Boleh katakan amin. Dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang luar biasa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan akan ada kemenangan yang akan kami dapatkan Tuhan. Biar Tuhan Kau menjaga setiap kami, Kau kuduskan ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar Kau yang diagungkan untuk selama-lamanya. Ini hati kami, pujian kami dan penyembahan kami yang kami naikkan tulus kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
banyak sekali yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Banyak sekali Tuhan yang Kau kerjakan dan Kau rancang kami dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Banyak yang Kau
pandemi virus corona yang begitu besar di tengah-tengah dunia ini, kami umat kepunyaan-Mu berkumpul dan mengucap syukur di tempat ini, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena hasil usaha kami semata-mata, namun hanya karena kasih karunia daripada Tuhan sendiri yang menolong kami, yang membebaskan kami, yang menyelamatkan kami, yang menolong kami dari segala ancaman virus ini. Kami bisa bekerja, kami bisa belajar, kami bisa makan dan minum, kami bisa bernapas dengan baik hanya oleh karena perbuatan karya Tuhan yang besar di tengah-tengah kehidupan dan keluarga kami. Kami berdoa, ya Bapa, di pagi hari ini mengucap syukur oleh karena kebesaran Tuhan yang telah Engkau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Maka kesempatan ini kami berkumpul bersama-sama untuk mengucap syukur kepada-Mu akan hal yang besar yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami satukan hati kami memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya Tuhan kami berdiam diri untuk mendengarkan perkataan-perkataan firman-Mu. Pakailah kami semua Tuhan, urapilah kami semua Bapa yang ada dalam ruangan ibadah ini, supaya kami peroleh pengetahuan, peroleh kasih-Mu, dan memperoleh kuasa-Mu, agar kami mengerti akan firman-Mu. Kami tolak segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang menguasai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, mari semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan berdoa. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya ulangi buat kita Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya undang Bapak Ibu sekali lagi untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan perhatikan, saya bacakan buat kita semua. Bapak Ibu perhatikan, saya bacakan buat kita sekalian. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, yang menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengepani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?
lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat yang terakhir, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kepada setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Tuhan akan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam. Selamat pagi semua. Apa kabar? Coba sekali lagi, apa kabar semuanya? Kalau Anda luar biasa, coba tunjukkan kepada Tuhan Yesus yang terbaik, tepukkan tanganmu. Apakah Anda sangat bahagia hari ini, Bapak Ibu? Ataukah ada pergumulan yang luar biasa juga? Halo? Dua-duanya ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam peristiwa Ananias dan Safira yang sudah kita baca pagi hari ini, menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa kita tidak nyaman dalam segala hal. Katakan bersama-sama saya, iya, betul. Apakah itu keberhasilan kita? Apakah itu keberuntungan kita? Semua yang kita punya bukanlah semata-mata kita punya. Amin. Kalau kita sebagai orang percaya, akan kita katakan semua itu dari Tuhan. Amin. Tapi kalau bagi orang yang tidak percaya, akan dikatakan itu hasil usahamu. Amin. Tergantung Anda ada di pihak mana. Amin. Kalau Anda ada di pihak Tuhan, Anda akan katakan semua itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau Anda tidak ada di pihak Tuhan, Anda akan katakan itu hasil usahamu. Kata Efesus pasal 2 ayat 9. Oleh sebab itu, maka saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa Ananias artinya Allah telah memberikan. Jadi nama dari arti nama dari Ananias itu adalah Allah telah memberikan atau Allah Rahmani. Sedangkan Safira artinya cantik atau jelita. Orang kalau panggil jelita sudah pasti cantik, amin. Atau kalau dipanggil cantik sudah pasti jelita. Karena dua perkataan ini menyambung menjadi kalimat arti yang terpuji, terhormat. Apalagi Ananias disebut sebagai Allah telah memberikan. Jadi saudaraku, luar biasa. Ananias nama yang hebat, nama yang luar biasa, nama yang cukup berharga. Tetapi menjadi menarik adalah peristiwa yang tadi kita baca, yang kita dengar itu menjadi bertolak belakang dengan sebuah nama yang besar, sebuah nama yang terhormat, yang tidak sepadan dengan apa yang disebut sebagai nama yang bagus, baik itu cantik, jelita maupun pemberian Allah, Bapak Ibu, atau Allah Rahmani. Oleh sebab itu, maka pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita, pada masa Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya mereka hidup dengan hukum, diantaranya orang-orang percaya. Itu salah satu adalah Ananias dan Safira. Jadi saudaraku, waktu peristiwa Yesus terangkat ke surga,
tinggal murid-murid. Amin. Nah, murid-murid ini diurapi oleh Roh Kudus dan mereka setiap hari hanya menginjil atau memberitakan pemberitaan firman Tuhan, dan semakin hari semakin orang banyak yang percaya kepada Tuhan, termasuk banyak ahli-ahli Taurat juga yang percaya kepada Tuhan. Dan termasuk dengan Ananias dan Safira, mereka termasuk golongan orang-orang percaya. Mereka termasuk orang-orang yang menghormati Tuhan, mengenal Tuhan. Mereka termasuk orang-orang yang mendengar firman Tuhan, khotbah-khotbah Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Bapak Ibu, tetapi kemudian dari semua peristiwa yang dia mendengarkan firman Tuhan itu, hati dia iba karena semua orang datang bawa persembahan, makan bersama-sama. Lalu kemudian hati dia iba untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga kemudian Ananias dan Safira istrinya bersepakat menjual sebuah tanah milik kepunyaan mereka. Dan setelah mereka dengan tujuan bahwa setelah tanah itu terjual, maka mereka akan menyerahkan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi setelah tanah yang terjual itu milik kepunyaan mereka terjual? Ternyata hati mereka berubah. Mereka berpikir begini, separuh saja ya kita berikan sama Tuhan, sebagian saja ya, karena dia seorang suami. Bapak Ibu, kalau orang Yahudi itu, laki-laki itu lebih berkuasa. Sama juga dengan orang Timur, mungkin orang Medan juga, dan sebagainya. Kalau perempuan itu nurut-nurut saja, ikut-ikut saja apa keputusan si suami, maka lebih takut Safira sama Ananias. Ananias menawarkan sebuah perasaan hatinya kepadanya. Yuk kita, tanah ini sudah terjual, separuh yang kita kasih sama Tuhan, separuhnya buat kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peristiwa ini terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Karena itu, maka keluarga ini atau Ananias dan Safira bersepakat menjual semua aset mereka, yaitu sebidang tanah. Hasil penjualan itu mereka berkeinginan atau berdasar untuk pelayanan Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Setelah tanah itu terjual, lalu berubah pikiran dan mereka kompromi tidak memberikan semua, melainkan setengah saja dari penjualan tanah itu. Mereka sembunyikan atau menahan sebagian untuk menjadi bagian mereka. Lalu kemudian Rasul Petrus yang penuh dengan Roh Kudus mengetahui ketika jujur yang ketika Ananias datang dan seolah-olah dia jujur ingin memberitahukan penjualan tanah itu kepada Petrus. Ananias katakan, inilah hasil penjualan tanah yang kami jual. Ayat yang ketiga, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus atau Allah yang kita sembah? Saudaraku, ini menjadi sebuah soal yang menarik bagi kita, bahwa kita menjadi orang percaya jangan asal-asal atau asal-asalan kita membuat sebuah janji dengan Tuhan. Jangan gampang-gampang atau gampangin untuk membuat suatu janji dengan Tuhan, suatu nasar dengan Tuhan. Boleh bernasar, boleh berjanji, tapi harus sama satu
dari hatimu melaksanakannya. Jangan seperti Ananias yang sudah berniat dengan bulat hati mereka untuk memberikan semua penjualan tanah itu, tapi kemudian mereka membagi dua. Sebagian memberikan, lalu sebagian mereka pakai, katakanlah mungkin buat usaha, karena seperti saat ini corona, orang sudah susah makan misalnya, seperti kami cari makan susah, tetapi dia sudah terlanjur untuk membuat nazar buat Tuhan. Nah ini hati-hati kita di sini, jangan asal-asal kita membuat sebuah profetik. Karena saya orang KPI, saya iman profetik. Lalu kemudian saya percaya segala sesuatu yang tidak terjadi akan terjadi. Lalu kemudian menasar sama Tuhan, Tuhan kalau tanah ini jadi, akan memberikan semua sama Tuhan. Maaf saya pakai sok gagah ya, sok gagah, sok perkasa untuk memberikan semuanya kepada Tuhan. Pas dengan pandemi COVID-19, pekerjaannya habis, tinggal sebagian, maaf saya katakan begini, tidak kerja total. Tadinya kerjanya hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sekarang kerjanya seminggu 2 kali misalnya. Lalu penghasilan itu hanya 2 kali. Maksudnya sebagian yang kita dibayar oleh perusahaan. Kalau kemudian kita katakan, bagaimana ya saya memberikan persembahan? Kira-kira contoh seperti itu. Jangan kita melatih diri kita dengan bernasar kalau tidak menikmati nasar. Jangan kita melatih diri untuk kita memberi, tetapi kemudian kita tidak menikmati janji, berbahaya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, lebih jauh Rasul Petrus berkata, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Dalam hati, ya. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah yang tersembunyi, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, namun kita percaya dia ada. Ini berbahaya bagi kita yang bernasar, tidak menepati janji. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menegur saya dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bahwa firman Tuhan ini seperti pisau yang bermata dua untuk bisa membahayakan saudara dan saya. Oleh sebab itu maka kita harus berkomitmen dengan janji kita dengan Tuhan. Waktu masa muda kita kayak apa kita berjanji dengan Tuhan, ingat itu Bapak Ibu. Dulu kita mungkin dalam, misalnya seperti saya dulu di kampung jauh dari kota, tidak lihat laut, kita bayangkan lautnya kayak apa. Begitu kita besar lihat laut, kita pikir itu lapangan besar. Tapi kok berguling-guling, berombak-ombak, kita tanya itu apa? Orang baru kasih tahu itu laut. Itu misalnya gitu. Karena kita dari kampung. Lalu kemudian kita bernasar sama Tuhan, kalau Tuhan memberkati saya akan memberikan hidup ini kepada Tuhan. Nah waktu kita menjadi besar, kita berpegang Tuhan, kita cuma memberikan sebagian hidup kita kepada Tuhan. Sebagian yang kita berikan kepada dunia. Maksudnya saya begini, memberikan hidup kita kepada Tuhan adalah semua kehidupan kita berikan kepada Tuhan. Apa itu? Kehidupan kita, pikiran kita berikan kepada Tuhan. Kadang-kadang di masa muda kita terlalu berani bernasar sama Tuhan. Begitu kita punya keluarga, punya anak, punya istri, kita bingung, bertanya-tanya bagaimana nasar saya dulu, bahaya, penghasilan saya begini, kita sudah bagi-bagi, belum cukup, bayaran mau bayar biaya anak sekolah sudah tinggal sekian, buat orang tua, bagaimana, lalu bagaimana, akhirnya kita tidak bisa menepati janji kita waktu masa muda kita. Ini berbahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Hari ini saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk koreksi ke belakang, lihat ke belakang. Masa muda kita belajar, kita bernasar seperti apa, supaya kita mengakui kembali perbuatan masa lalu kita. Apa yang kita pernah kita nasarkan buat Tuhan, apa yang pernah kita janjikan sama Tuhan, itu harus kita lihat lagi. Kalau memang kita lakukan dan hari ini menjadi penyebab untuk rumah tangga kita, buat keluarga kita, masa depan kita, harus ini kita urut lagi, supaya jangan sampai kita berhutang sama Tuhan Bapak ini. Karena ini menjadi berbahaya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah menerima teguran yang keras tersebut, Ananias jatuh berbah di kaki Petrus dan nyawanya putus. Ayat yang kelima. Beberapa orang muda mengapani jasad itu, jasad Ananias, dan dikubur di luar. Ayat yang keenam. Sudah yang hal yang menarik di sini adalah Rasul Paulus, Rasul Petrus dijamah oleh Roh Kudus atau dipenuhi dalam kuasa Roh Kudus, sehingga dia bisa tahu Ananias yang datang dengan hatinya penuh dengan kuasa iblis, karena telah memisahkan sebagian yang sudah dia nasarkan itu, hasil penjualan tanah itu. Dan Allah bekerja melalui Rasul Petrus, sehingga ketika Petrus menegur dengan keras, maka dia jatuh dan kemudian napasnya putus. Bapak, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini saksi nyata, Bapak. Alkitab itu saksi hidup. Sekali lagi saya sampaikan, Alkitab itu saksi hidup. Itu firman Tuhan, itu firman Allah. Kalau kita sudah bernasar, kalau kita sudah berani berjanji dengan Tuhan, harus didapati. Jangan sampai, mungkin kalau terlalu jauh lebih baik daripada kita tidak melakukannya, itu berbahaya. Jangan sampai anak-anak muda, jangan cuma asal berdoa. Misalnya begini, contoh, Tuhan, kalau Engkau berikan pasangan hidup kepadaku yang ganteng dan cantik, saya akan memberikan hidupku semuanya kepada Tuhan. Setelah dapatkan yang cantik itu, setelah dapatkan yang ganteng itu, masuk dalam pergumulan, masuk dalam rumah tangga, Anda kan belum tahu rumah tangga itu seperti apa. Pikirnya rumah tangga itu mudah, gampang. Pikir rumah tangga itu gampang gua atur karena memang gua laki-laki, gua akan jadi kepala rumah tangga, gua akan kuasai rumah tangga itu, masalah apapun gua lawan. Rasanya hebat. Nah, tetapi begitu ketemu pasangannya menjadi sebuah rumah tangga, baru kita akan mengenal ternyata waktu pacaran berbeda ya. Tidak seperti yang hari ini kita berkumpul jadi satu. Berbeda. Dulu pacaran yang dikasih apa? Senyum manis menurut. Setelah menikah terbalik. Dulu yang senyuman muda itu hilang, tidak tahu ke mana, tidak tahu di titik di mana, tidak tahu kita. Terjadilah pergumulan di dalam rumah tangga itu. Akhirnya janji dulu mau menjadi memberikan semua hidupnya sama Tuhan berubah. Ya sudah, saya tidak jadi aktif di gereja, tidak jadi aktivis lagi gereja, padahal dulu masih muda menjadi aktivis dalam pelayanan Tuhan. Ini hati-hati. Hati-hati. Bila kita beralih pikiran, maka kita bukan mendustai manusia,
bukan mendustai pemimpin Anda di kantor, bukan mendustai kepala kita, bukan mendustai pemimpin kita di gereja, tetapi kita mendustai Roh Kudus dan kita mendustai Allah yang kita yakini Dia ada di tengah-tengah jiwa kita. Jangan asal bernasar. Kalau sudah bernasar, maka doa juga harus seimbang dengan nasarmu. Kalau memberikan hidupmu semua sama Tuhan, maka harus juga minta pasangan yang punya doa juga yang sama, memberikan hidupnya sama Tuhan. Tidak hanya hidup hanya dalam pelayanan misalnya, saya makan apa adanya, hidup dari situ saja. Tapi kalau hidupnya terbalik, Bapak Ibu, tadinya doanya seperti itu, kalau kemudian pengen dapat istri yang berusaha misalnya, dia yang laki-laki menjadi pelayanan, ini hati-hati. Bisa terpancing dengan kekayaan istri. Karena apa? Kita jadi laki-laki setelah kita menikah, kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Istri yang punya gaji besar dengan suami yang gajinya kecil, itu berbahaya di dalam sebuah rumah tangga. Itu menjadi problem baru. Oleh sebab itu, maka pertimbangkanlah semua itu di dalam sebuah nasar kepada Tuhan, supaya jangan salah di hadapan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kira-kira 3 jam kemudian Safira datang kepada Rasul Petrus di tempat yang sama di mana Ananias berdiri atau tempat suaminya berdiri. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, Safira maksudnya, itu sekian. Ayat yang ke-8. Mendengar jawaban Safira, Rasul Petrus menegur dengan keras, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Ayat yang ke-9. Lalu rebah atau jatuhlah perempuan itu di tempat yang sama, di depan kaki Petrus, dan putuslah juga nyawa Safira. Ayat yang ke-10. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak toleran. Tuhan tidak bilang begini, ya karena kamu perempuan, kamu cuma menerima saja dari suamimu. Karena kamu perempuan, kamu di bawah suamimu, di bawah hukum suamimu, maka kamu sayang untuk Tuhan. Tuhan tidak punya kompromi sebabnya. Allah tidak kompromi. Tuhan tidak kompromi. Tuhan memberkati Rasul Petrus sehingga kemudian apa yang diperkatakan oleh Rasul Petrus itu nyata. Berikut ini adalah beberapa pemahaman yang dapat kita peroleh dari kisah cerita ini. Firman Tuhan tentang Ananias dan Safira. Yang pertama, Ananias dan Safira bersekongkol untuk mencoba Roh Kudus. Begitu yang kasih, jangan bersepakat dalam keluarga untuk mencobai Roh Kudus. Jangan bersepakat dalam hati saudara dan saya untuk mencobai Roh Kudus. Jangan membuat sebuah keputusan untuk menyakiti Roh Kudus. Jangan membuat sebuah pernyataan untuk mengecewakan Roh Kudus. Jangan membuat sebuah keputusan untuk menyinggung perasaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak ada kompromi. Rasul Paulus dengan keras menegur Ananias dan Safira, dan saat itu juga mereka jatuh dan nyawa mereka putus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi ini firman Tuhan berbicara keras kepada saudara dan saya supaya kita memperhatikan setiap keputusan atau komitmen yang pernah kita lakukan dalam hidup. Jika itu pernah kita lakukan dan hari ini ada anugerah Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup kita, maka perbaikilah sekarang. Jangan menunda-nunda itu.
maka itu akan berbahaya bagi keluarga kita, bagi masa depan rumah tangga kita, bagi masa depan hidup kita, dan terutama kepada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang kita saat ini mengejar itu. Bolehkah kita baca Yesaya pasal 29 ayat 13? Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 23 Ini sudah dapat? Sudah. Boleh baca bersama-sama dengan saya? 1, 2, 3. Ulang. Sepakat 1, 2, 3 dengan suara keras. 1, 2, 3. Jadi mereka itu berpaling daripada Tuhan, tidak mau mencari Tuhan. Hati-hati dengan mengutamakan apa? Mengutamakan pekerjaan kita, lalu lupakan Tuhan. Hati-hati. Cuma satu hari loh, hari Minggu saja kita mau bersyukur sama Tuhan. Amin. Hari Minggu saja. 6 hari kata 10 hukum itu dia bilang apa? 6 hari kamunya engkau bekerja, tetapi hari yang ke-7 harus apa? Mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Cuma 1 hari saja Bapak ini. Hari ini terima kasih. Hari ini kita berkumpul bersama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Juga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah melayani, mengikuti ibadah rumah, Anda juga sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Anda tidak berkesempatan untuk bersama-sama di ruangan ibadah ini, tetapi Anda mengikuti ibadah ini di rumah adalah bagian pengucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan akan, kalau misalnya Anda melihat Tuhan tersenyum, Dia akan katakan begini. Dia akan melihat kita di ketinggian yang mampu, Dia akan bilang begini. Kemudian dikasih jempol sama Anda dan saya. Keren banget. Amin. Amin. Kalau bisa saja kita mata jasmani melihat Tuhan, Dia bilang begini. Keren banget. Wah, bangganya kita luar biasa. Kalau Bapak cuma kasih anaknya, Pak minta ibadah ibu, terus Bapaknya langsung kasih, dia pergi dengan senyum-senyum, setelah terima itu pergi dengan senyum, bangganya luar biasa Bapak. Apalagi kita yang melihat Allah yang Maha Besar itu, mungkin kita lebih dari bersyukur. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Ibrani pasal 3 ayat 13 sampai 15, Melihat ketiga ayat 13 sampai 15, Ibrani pasal 3 ayat 13 berbicara tentang hal yang sama. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa iblis bisa menguasai saudara dan saya. Ketika kita berpaling daripada Tuhan, kita membagi hati kita dari Tuhan, maka iblis bisa menguasai kita. Oleh sebab itu, maka saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan berikan ruang untuk iblis menguasai hati kita. Jangan berikan kesempatan untuk iblis menguasai hati kita. Itu bisa kita baca di Amsal pasal 4 ayat 3, boleh catat. Markus 2 ayat 21, Markus 7 ayat 21, dan Ibrani 10 ayat 22. Yang ketiga, dengan berdusta terhadap hamba Tuhan, yaitu Rasul Petrus, tentang hasil penjualan tanah mereka. Jadi mereka berjanji bagi kepada Petrus untuk menjual tanah itu. Lalu kemudian hasilnya akan diberikan kepada Petrus untuk melayani Tuhan. Pada masa itu ketika Yesus naik ke surga dan murid-murid itu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, maka Ananias dipanggil untuk menjual tanah itu, memberikan kepadanya. Karena semua orang datang berkumpul bersama-sama, mereka makan minum bersama-sama, saling membagi bersama-sama.
alias berbalik dari hatinya. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan berikan kesempatan kepada iblis supaya kita mendustai janji kita terhadap Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, siapapun itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mendustai Allah itu ayat 4, mencobai Roh Kudus itu ayat 9 tadi kita baca. Oleh sebab itu maka perlu kita perhatikan semua, jangan sampai kita lalai, terlewat dari apa yang pernah kita berdasarkan Tuhan. Menerapkan kebenaran dalam hidup berdasarkan pemahaman-pemahaman yang telah diperoleh setelah diperhatikan dengan saksama peristiwa yang terjadi pada Ananias dan Safira. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, yaitu yang pertama, suami istri boleh bersepakat, tetapi jangan bersepakat untuk melakukan kejahatan. Saya ulangi, suami istri boleh bersepakat, tetapi jangan bersepakat untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, jangan berikan kesempatan iblis masuk dalam hati. Itu ada Efesus 4 ayat 7, Lukas 4 ayat 13, dan 1 Petrus 5 ayat 9. Jangan berikan kesempatan untuk iblis menguasai hati. Efesus 4 ayat 27, Lukas 4 ayat 13, dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Yang ketiga, jangan berdusta, apalagi mendustai hamba Tuhan, imam atau Tuhan yang kita sembah. Bisa dilihat di Imamat 19 ayat 11 dan 12, Yakobus 3 ayat 14, Matius 5 ayat 23, dan Yohanes 8 ayat 44. Jangan mendustai Allahmu, Tuhan kita, dan hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, beribadah kepada Tuhan harus penuh dengan ketulusan, keikhlasan, dan kejujuran dari hati kita. Berjanji kepada Tuhan harus penuh dengan ketulusan, keikhlasan, dan kejujuran dari hati kita. Jangan ingkari nazar, jangan ingkari janji yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Jangan ingkari nazar kepada hamba Tuhan. Bila kita niatkan, maka hidupku, keluargamu, keluargaku, rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Amin.
kami untuk melakukan segala kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Karena kami sadar benar bahwa kami adalah orang-orang yang lemah dan tidak mampu. Kami tidak mampu untuk menguasai hati dan pikiran kami. Kami tidak sanggup untuk menguasai perkataan dan tindakan kami. Namun kami percaya hidup kami kepada Roh Kudus sebagai penolong bagi kami untuk memampukan kami melakukan perkara-perkara yang besar yang pernah kami janjikan dari masa kecil kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguat dan berkati kami. Firman-Mu berkuasa atas kami, dan firman-Mu menjadi teladan bagi kami untuk kami terus berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami yang sedang bergumul untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nyana sampai Merauke, Tuhan tolong memberkati, menguatkan, memberikan hikmat dan akal budi bagi bangsa kami, bagi pemerintah pusat sampai pemerintah daerah di berbagai pelosok tanah air. Tuhan pakai mereka untuk ada tindakan-tindakan yang nyata dan ada respon positif dari masyarakat untuk adil di dalam menyikapi semua anjuran pemerintah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter dan medis yang sedang berjuang keras untuk mengatasi COVID-19 ini. Tuhan kuatkan dan teguhkan setiap mereka. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah menghadapi hiburan, bahkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh karena korban COVID-19. Kami berdoa Tuhan berikan hiburan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan yang khusus gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia dan khususnya di Indonesia. Tuhan, Engkau menolong, Engkau berkati setiap gereja-gereja Tuhan dari setiap denominasi yang ada di seluruh bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong setiap pemimpin-pemimpin gereja ada kesatuan hati untuk memberikan keteladanan bagi umat Tuhan, dan kemudian umat Tuhan dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa dan mengucapkan pula kepada Tuhan untuk jemaat-Mu, khususnya Gereja Baptis Indonesia Gatot Subroto. Tuhan yang memberikan perlindungan dan pertolongan-Mu agar dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Kepala Pembina Rohani kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, bersama-sama dengan para wakil dan tim pelayanan pusat Tuhan memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan, dan juga memberikan mereka hikmat dan akal budi dalam setiap keputusan-keputusan agar menyenangkan gereja-gereja maupun bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Raya Prima dan juga para cabang ranting di Raya Prima di Bekasi. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. GPI Pondok Gede Plaza, GPI Jati Mamur, dan GPI Kampung Sawah, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Allah Roh Kudus yang memberikan perlindungan, kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan yang sakit, yang kesembuhan, yang lemah, kekuatan, dan memberikan mereka berkat berlimpah-limpah daripada Tuhan dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka, juga anak-anak laki-laki dan perempuan yang sekolah, yang kuliah, bahkan mereka yang belum sekolah. Tuhan yang memberikan mereka perlindungan, dan juga Tuhan yang kau biar sendiri, Tuhan yang tuntun dan mendidik mereka akan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang berprestasi dan menjadi pemimpin-pemimpin baik dalam keluarga, baik di bangsa ini maupun dalam pelayanan oleh Tuhan di berbagai tempat. Kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan anak-anak kami, putra-putri kami ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik kepada setiap mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Tuhan yang Kau menyediakan bagi setiap mereka. Kami berdoa dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Engkau cukupkan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami di khususnya di Kota Madya Bekasi dan Pondok Gede Jati Murni secara khusus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong, lindungi warga masyarakat
Dan kami berdoa buat para pelayan Tuhan pagi hari ini, musik, singer, dan kita firman Tuhan, kiranya Tuhan yang telah memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama untuk kita terima berkat dan pertolongan. Kekasih Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kiranya kasih cintanya mengalir dalam kehidupan saudara-saudara, serta penghiburan, kekuatan hanya datang dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan selamat Bapak Ibu, bersabar sebentar, nanti ada petugas persembahan kolektif akan di depan. Bapak Ibu keluar, langsung masukkan saja di kantong persembahan. Terima kasih Tuhan berkati. Kemudian Bapak Ibu pengumuman, kita belum ada himbauan administrasi untuk kita disediakan ibadah, masih tidak tetap ibadah sampai minggu depan, sampai kita menunggu bila mana ada himbauan dari pemerintah, kami akan